Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renita Oktaviani Irawan. Di sini saya dari Fakultas FTKI jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Big Data dan Business Intelligence. Yang pertama adalah soalnya berikan contoh real penggunaan Big Data pada clustering. Contoh penggunaannya di sini saya mengambil contoh dari Big Data Clustering K-means. Contoh dari algoritma ini, misalnya dalam hal menentukan klaster lokasi dari penggunaan operator seluler. Dengan asumsi operator bisa mendapatkan koordinat dan pelanggannya dengan diketahui lokasi-lokasi yang merupakan padat penggunaan, sehingga operator seluler bisa merencanakan pembangunan BTS atau fasilitas lain untuk melayani pelanggannya. Selanjutnya, untuk nomor 2, ada 3 algoritma EHC yang sering dipakai single list, completing list, atau average. Berikan perbedaan dari algoritma tersebut. Saya akan menjelaskan yang pertama single linked list, yaitu prosedur ini didasarkan pada jarak terkecil. Jika dua objek terpisah oleh jarak yang pendek, maka kedua objek tersebut akan digabungkan menjadi satu klaster dan demikian seterusnya. Selanjutnya yaitu complete. Berlawanan dengan single list, prosedur ini mengelompokkan berdasarkan jarak yang jauh. Lalu ada overrate linkage. Prosedur ini hampir sama dengan single maupun complete. Namun, kinerja yang digunakan adalah rata-rata jarak seluruh individu dalam suatu klaster dengan jarak seluruh individu dalam klaster lainnya. Selanjutnya, untuk soal nomor 3, yaitu berikan contoh klasifikasi deficient tree. Di sini adalah contohnya, contoh pembentukan tree. Untuk lebih memperjelas bagaimana deficient tree menyusun dan menentukan node awal. Berikut ini akan berikan contoh secara detail. Contohnya memberikan berhubungan dengan data kondisi cuaca untuk bermain golf. Yang pertama adalah di sini contohnya kita bisa lihat ada outlook, temperatur, humidity, windy, dan play atau don't play. Di sini ada sunny, overcast, rain, overcast, sunny. Selanjutnya, contoh pembentukan tree-nya itu adalah dari contoh data training tersebut, atribut kategori menentukan apakah seseorang perlu bermain play atau tidak, atau not play. Sedangkan atribut not kategori yaitu ada outlook. Terus juga nilai yang mungkin itu sunny, overcast, rain. Terus juga ada temperatur, ada humidity, dan windy. Lalu, langkah untuk menentukan data yang terpilih menjadi tree adalah menentukan node terpilih. Yang pertama, untuk menentukan node terpilih, gunakan nilai entropy dari setiap kriteria dengan data sampel yang ditentukan. Node terpilih adalah kriteria dengan entropi yang paling kecil. Keterangannya adalah mempertanyakan play atau plus atau mempertanyakan don't play atau min. Nah, di sini juga kita akan menentukan prinsip perhitungan nilai log. Nah, log yang yang pertama adalah 0, terus juga ada 1, 2, 1/2, 1/4. Nah, rumus untuk pencarian rata-rata entropi adalah average entropy atau P probability and station on bits atau bits positif. Di sini juga kita bisa lihat rumusnya. Lalu, contoh pembentukan tree-nya ini adalah outlook. Misal, B1, Sunny terdapat 2 play dan tidak main, 3. Lalu B2 ini overcast terdapat 4 play. B3, rain terdapat 3 play. Lalu 2 don't play. Average entropy untuk outlook adalah 5/14 tanda kurung min 3/5 log 2
3/5 dikurang 2/5 log 2, tanda kurung 2/5 plus 4/14, tanda kurung min log 21 plus 5/14, tanda kurung min 3/15 log 2. Sama dengan hasilnya adalah 0,686 atau 0,691. Nah, kita akan menghitung temperatur. Yang tadi adalah outlook, sekarang adalah temperatur. Misal B1 hot terdapat 2 main atau 2 tidak main, lalu min mile terdapat 4 main dan 2 tidak main, 3 cool terdapat 3 plus dan 1 tidak main. Average entropy yang untuk temperaturnya adalah sebagai berikut yang kalian lihat, 4/14 tanda kurung min 2/4 log pangkat 2 di tanda kurung 2/4 dikurang 2/4 log tanda kurung 2/4 plus 6/14 tanda kurung min 4/6 log 2 4/6 dikurang 2/6 log 2/6 plus 4/14 min 3/4 log 3/4 dikurang 1/14 log sama dengan 0,82. Nah, untuk humidity-nya adalah sama seperti yang lainnya. B1 high terdapat 3 main dan 4 tidak main. B2 normal terdapat 6 main dan 1 tidak main. Average entropy untuk humidity-nya adalah seperti yang kalian lihat, 7/14 tanda kurung min 3/7 log 4/7 tanda kurung 4/7 plus 7/14 tanda kurung min 6/7 log sama dengan hasilnya adalah 0,785. Lalu kita menghitung windy. Windy adalah B1 false terdapat 6 plus atau main, 2 tidak main, terus juga ada B2 true terdapat 3 main dan 3 tidak main. Average entropy untuk humidity-nya adalah sebagai berikut yang kalian lihat, 8/14 tanda kurung 6/8 log 2 lalu dikurang 2/8 log ditambah 6/14 di tanda kurung min 3/6 log dikurang 3/6 log 2 sama dengan 0,8922. Ini adalah hasil semua average entropy. Setelah menghitung masing-masing nilai entropi dari setiap atribut, didapatkan nilai entropi terkecil sebesar 0,686, yaitu atribut outlook. Oleh karena itu, atribut outlook ini terpilih sebagai root. Nah, ini adalah penyusunan tree awalnya. Outlook, lalu sunny, overcast, lalu ada rain. Contoh pembentukan tree-nya adalah leaf node berikutnya dapat dipilih pada bagian yang mempunyai nilai plus dan min. Pada contoh di atas, ada 2 yang mempunyai nilai plus dan min, yaitu outlook sunny dan outlook rain. Maka semuanya pasti mempunyai leaf node. Untuk melakukan leaf node, lakukan satu persatu.
contoh dari training yang untuk Outlook sama dengan Sunny adalah seperti ini. Selanjutnya, temperatur hot terdapat 2, mild terdapat 1, dan 1 min. Cool terdapat 1. Average entropi untuk temperaturnya adalah 2/5 tanda kurung min log pangkat 2 tanda kurung 1 plus 2/5 dikurang 1/2 log 1/2 dikurang 1/2 log plus 1/5 sama dengan 0,4. Dan ini humidity-nya. Yang bisa kalian lihat, high terdapat 3, normal terdapat 2, average-nya adalah 3/5 log di tanda kurung 1 plus 2/5 log sama dengan 0. Nah, windy-nya adalah seperti ini. Lalu, hasil average entropy untuk Outlook Sunny adalah atribut humidity-nya seperti ini. Nilainya yang paling terkecil adalah 0,0. Menyusun tree lanjut adalah seperti ini. Outlook humidity yang bisa kalian lihat di layar. Pada tree tersebut hanya Outlook Rain yang mempunyai nilai plus dan min. Untuk itu dilakukan perhitungan lagi agar semua menjadi leaf node. Caranya sama dengan cara di atas, yaitu dengan mencari nilai entropi terlebih dahulu. Hasil akhir dari nilai tree-nya seperti ini. Outlook, sunny, overcast, rain. Dari Outlook sunny ke humidity, lalu ke high normal, lalu ke downplay. Nah, lalu dari Outlook ke overcast, ke play. Dari rain langsung ke windy, windy langsung ke false atau true, lalu ke play atau downplay. Lanjut, untuk nomor 3 adalah selanjutnya untuk soal nomor 4 yaitu jelaskan maksud dan kegunaan market basket analysis. Nah, market basket analysis ini adalah suatu analisa atas perilaku konsumen secara spesifik dari suatu golongan atau suatu kelompok. Sumber data dari market basket analysis ini antara lain dapat bersumber dari transaksi kartu kredit, kupon diskon, atau panggilan keluhan pelanggan. Lalu, kegunaan dari market basket analysis ini adalah sangat berguna untuk data mining, yaitu pencarian awal pola. Selanjutnya, market basket ini dapat memproses transaksi tanpa harus kehilangan informasi, sebab dapat memproses banyak variabel tanpa perlu dirangkum terlebih dahulu. Market basket analysis ini umumnya dimanfaatkan sebagai titik awal pencarian pengetahuan dari suatu transaksi data. Selanjutnya, untuk nomor 5, soal terakhir adalah berikan contoh lain dari algoritma a priori di dalam aplikasi Big Data dan Business Intelligence. Algoritma dari a priori ini merupakan salah satu algoritma klasik data mining. Algoritma a priori ini digunakan agar komputer dapat mempelajari atau aturan asosiasi, mencari pola hubungan antara satu atau lebih dari item dalam suatu dataset. Untuk contohnya yaitu yang pertama ada Amazon.com, yaitu mengembangkan rekomendasi sebuah program untuk merekomendasikan barang-barang lain kepada pembeli pada saat pembeli melakukan browsing atau pembelian suatu barang berdasarkan tingkat keyakinannya. Lalu di sini contohnya ada Google juga. Nah, Google ini mengembangkan fitur autocomplete, yaitu saat pemakaian pengetikan suatu kata, program akan menampilkan daftar kata-kata yang berikutnya, yang paling banyak memiliki asosiasi pada kata yang diketik.
Demikian jawaban soal UAS saya, mata kuliah Big Data. Saya Renita Oktaviani, mohon maaf pada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.